Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya. Mohon maaf akan terlambat tadi, kita ada rapat juga di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan rapat untuk yang pertama setelah adanya putusan pembatalan homologasi. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Junaidi, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai hakim pengawas dalam perkara ini, dan kemudian dibantu oleh Pak Saiful, Panitra Pengganti. Sebelumnya ini kan sudah ada proses PKPU, yang sebelumnya hakim pengawasnya Ibu Dr. Titi Teja Ningsih. Kemudian setelah adanya pembatalan homologasi, saya ditunjuk sebagai hakim pengawas yang baru. Ini kreditur belum hadir. Pemohon kreditur enggak datang. Jadi yang hadir hari ini kita tim kurator, kemudian dari debitur dan kuasa ya. Debitur dan kuasanya hadir, kemudian para kreditur yang lain. Jadi karena ini rapat yang pertama, jadi sifatnya perkenalan. Jadi nanti kita akan minta laporan dari kurator berkaitan dengan proses apa yang telah dilakukan dalam proses pilotan ini. Jadi untuk menyingkat waktu, jadi sebelum kita serahkan ke kurator, terlebih dahulu kita akan menyampaikan beberapa hal dalam proses kepailitan setelah adanya pembatalan homologasi. Jadi kami sebagai hakim pengawas tentunya menginginkan untuk semuanya yang terlibat dalam proses ini supaya bisa bekerja sama dalam pengertian bisa bekerja sama untuk mencapai atau untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan tuntas. Itu yang kita harapkan. Jadi antara kurator, kemudian dengan debitur, juga harus ada koordinasi yang baik, demikian juga dengan para kreditur. Karena bagaimana juga tujuan kita untuk membawa permasalahan ke pengadilan itu adalah untuk dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Tentunya menyelesaikan masalah dengan tuntas. Nah, itulah kita yang kita lakukan hari ini. Dan jangan kemudian kita membawa permasalahan ke pengadilan itu justru akan menambah masalah. Bukan itu, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Kalau bisa permasalahan ini bisa selesai di sini, tapi kalaupun tidak ya kebetulan ini saya juga mendapatkan surat dari pemberitahuan dari kuasa debitur bahwa perkara 02 ini, pembatalan PKPU ini, homologasi ini, pihak debitur atau termohon mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, jadi karena kaitannya dengan kasasi ini, nanti kita tetap akan jalan untuk proses barangkali untuk pendaftaran tagihan, kemudian dilanjutkan untuk pra-verifikasi, sampai verifikasi. Nah, setelah itu kami beranggapan atau kami bersikap sebagai hakim pengawas, karena bagaimana juga sebagai hakim pengawas bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini. Jadi karena ini masih dalam proses upaya hukum, tentunya kita juga
menghargai upaya dari debitur, dan untuk itu kami juga bersikap kepada semua pihak supaya bisa menahan diri dulu, terutama untuk para tim kurator setelah proses verifikasi nantinya supaya tidak, untuk sabar dulu untuk menunggu kepastian hukumnya dari upaya hukum tadi. Karena apa? Seandainya kita gerusa-gerusu, apa itu bahasa gerusa-gerusu? Ya istilahnya buru-buru. Kita tidak memikirkan bagaimana akibatnya nanti kalau dalam upaya hukum itu nanti hasilnya pasti ada dua kemungkinan dalam upaya hukum itu. Kemungkinan yang pertama, kasasinya ditolak ataupun kasasinya dikabulkan. Dalam hal ditolak, barangkali kita juga, kalau kita hari ini kita lanjutkan dan sampai proses dan terusnya sampai katakanlah melakukan tindakan yang berkaitan dengan aset, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi bagaimana kemudian jika kemudian upaya kasasi tadi dikabulkan, artinya kepailitannya diangkat atau tidak jadi pailit, ini kan begitu. Jadi untuk menghindari dengan alasan yang saya paparkan tadi, maka kami bersikap untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi misalkan kita sudah melakukan berbagai tindakan dan mungkin itu kita sudah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya, tapi kemudian katakanlah upaya hukumnya, karena ada upaya hukum yang dikabulkan, kemudian pada akhirnya apa yang kita lakukan itu mubazir, kita rugi, nggak ada artinya. Oleh karena itu ada baiknya kita bersabar. Proses upaya hukum kasasi itu menurut aturannya, menurut undang-undangnya itu dalam waktu 60 hari itu sudah diputus. Makanya kita dalam waktu itu, dalam proses upaya hukum ini, kita bersabar dulu. Sambil kita tetap jalan untuk proses administrasinya. Ya, administrasi kita jalankan, kalau yang itu mungkin belum sampai merugikan jika nanti suatu saat katakanlah itu dikabulkan. Tapi kita nggak tahu ya itu bagaimana upaya hukum nanti hasilnya. Karena kita tahu itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Kita nggak tahu apakah dikabulkan ataupun ditolak. Jadi untuk menghindari itu, maka kami bersikap setelah verifikasi nanti, kami mengharapkan untuk sabar dulu, untuk tidak melakukan tindakan hukum berkaitan dengan aset tersebut. Ya, karena saya khawatir, karena saya nggak mau nanti di akhir ini saya jadi dipersalahkan, kemudian ya karena kurang hati-hati atau tidak ada kehati-hatian sehingga kami disalahkan. Di samping itu juga kami akan merasa bersalah juga, dan itu namanya perasaan bersalah itu akan melekat, bahkan sampai akhir hayat itu masih akan melekat. Itu yang saya nggak mau. Itu yang saya tidak mau. Saya nggak mau itu nanti permasalahan ini jadi beban hidup saya. Karena saya di sini di tengah-tengah, saya sebagai hakim pengawas, ya tugasnya untuk bagaimana memastikan proses ini bisa jalan dengan baik. Ya artinya dari pihak debitur tidak dirugikan, dari pihak kreditur apalagi, ya jangan sampai dirugikan juga. Kami berjalan di tengah. Ya, seperti itu. Sama ya seperti gambaran ya, seperti dalam proses upaya hukum peninjauan kembali. Dalam upaya hukum peninjauan kembali itu, menurut hukumnya, menurut hukum acaranya, itu tidak mengganggu proses eksekusi, artinya tidak menghalangi. Namun demikian, karena
sikap kehati-hatian kita, ketua pengadilan bisa untuk mempending dulu, jangan dulu dilaksanakan. Kalaupun bisa dilaksanakan, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya contohnya misalkan ya kita sudah terlanjur mengeksekusi bangunan dirobohkan, nah ternyata PK-nya dikabulkan. Bagaimana itu mau mengembalikan bangunan seperti sedia kala? Nah itu yang sama yang analogkan di masalah ini, gitu ya. Jadi dalam proses kepilotan ini dengan adanya upaya hukum bisa jadi yang tadinya pilot menjadi tidak pilot. Atau sebaliknya yang tadinya tidak pilot menjadi pilot. Ya seperti itu. Ada dua kemungkinan tadi itu. Jadi untuk menghindari itu semuanya, saya sangat berharap dan mohon pengertiannya kepada debitur dan juga pada para kreditur untuk bersabar dulu. Ya, kami bukan nggak mau biar nggak apa-apa, kami nggak dibilang wah apa istilahnya pemberani atau apa. Lebih baik saya dibilang apa namanya jago kandang atau apa nggak masalah. Ya, karena bagaimana juga nanti imbasnya pada saya pribadi, gitu ya. Jadi sebagai pengantar itu, dan kami harap dalam proses kepilotan ini, kami harapkan untuk bisa kerjasama, ya, dari kurator dengan debitur dan juga nanti dengan para kreditur supaya bisa saling bekerja sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Intinya seperti itu. Misalkan kurator mau minta akses ke debitur, tapi dalam hal kaitannya dengan proses ini. Kalau di luar itu ya tentunya saya nggak ikut campur. Tapi kalau masih sebatas kaitannya dengan proses ini, tolong juga diberikan akses ataupun bisa difasilitasi. Ya, seperti itu. Sebaliknya, dari debitur misalkan mau koordinasi dengan kurator, bisa juga, silahkan. Atau kreditur mau koordinasi dengan kurator, silahkan. Yang terpenting adalah untuk memperlancar proses ini. Ya, saya kira pengantar saya sebagai itu seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk meningkat waktu, saya persilahkan dari tim kurator untuk melaporkan apa-apa yang telah dilakukan dalam proses ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hakim Pengawas, kepada Bapak Panitia dan para kreditur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelumnya kami izinkan untuk memperkenalkan diri kami. Kami adalah tim kurator PT Harmas Jala PP dalam pilot yang diangkat berdasarkan putusan nomor 2 pada tanggal 8 Juni 2020. Dan saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hansia Gustaf Yunus dan rekan saya Alamo Laiman, ini rekan saya. Saya Robert Aritona. Baik. Pak. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan terhadap laporan kami bahwa berdasarkan ketika putusan nomor tanggal 8 Juni 2020, hal yang kami lakukan berdasarkan putusan tersebut, kami telah berdasarkan penetapan Hakim Pengawas tanggal 12 Juni terhadap putusan tersebut telah kami iklankan di koran di 2 surat harian kabar, bisnis dan kontan, yaitu dan di dalam putusan di pengumuman tersebut pada tanggal 13 Juni, di mana di dalam diatur untuk jadwal rapat kreditur pertama yang pada hari ini, lalu batas akhir pengajuan tagihan dan pajak pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 17, lalu rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yaitu hari Jumat tanggal 10 Juli pada pukul 9, dengan tetap memperhatikan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19 ini.
Dan terkait dengan proses ini, Bapak Ibu juga dapat melihat untuk di website di tim kurator Harmas WordPress yang sebagaimana telah kami sampaikan. Dan mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, mungkin dari rekan saya akan menambahkan. Terima kasih. Oke. Nggak ada tambahan? Ada tambahan? Nanti dulu, Pak. Mungkin kesempatan betul-betul. Oh, gitu. Ini, Pak. Baik ya, untuk selanjutnya, mohon maaf tadi yang barusan hadir kuasa dari pemohon Pak ya, pemohon 1 dan pemohon 2. Iya, baik ya. Tadi sudah kita mulai, tadi baru pengantar juga dari kami, kemudian dilanjutkan dengan dari tim kurator. Untuk selanjutnya silahkan dari debitur atau kuasanya silahkan. Tes 1, 2, 3. Terima kasih Yang Mulia Hakim Pengawas. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan kurator dan kepada Bapak Panitra, dan juga terima kasih kepada klien kami, Bapak Karna dan Bapak Samuel atas kehadirannya dan tim. Kemudian kami sendiri sebagai kuasa hukum dari pihak debitur. Perkenalkan dari kami, saya sendiri Wahab Abdillah, kemudian sebelah saya Ibu Tutut, sebelah kiri saya Ibu Dani, sebelah kanan saya Pak Andre. Kami kuasa hukum dari PT Harmas Jalas Veva dalam pilot. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, mungkin kami ingin meng-cross check Pak ya, Yang Mulia. Mungkin untuk rekan yang baru hadir, sebagai kuasa pemohon, nanti kita saling cross check kuasa dari pemohon untuk perkara kepilitan ini. Mohon izin nanti untuk cross check supaya kita jelas legal standingnya. Satu, yang kedua, hari ini sebetulnya banyak hal yang kita mau ajukan, cuma mungkin karena hari pertama mungkin nggak terlalu kita harus apa yang kita lakukan. Tapi yang pertama saya terima kasih atas pernyataan dari Bapak Hakim Pengawas supaya juga pihak rekan-rekan kurator untuk menahan diri supaya tidak melakukan aktivitas konteksnya berkaitan dengan aset, karena memang kami sebagai pihak dalam hal ini telah mengajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya yang kami ambil, langkah yang akan kami ambil. Kemudian juga mungkin nanti juga kami juga akan mengajukan proposal perdamaian berkaitan dengan upaya yang akan kita lakukan atas terjadinya putusan pilot ini. Kemudian yang ketiga, sebetulnya sih kami sebetulnya sangat berharap dengan hadirnya kuasa hukum pemohon ini, sebetulnya secara jujur kami ingin tahu sebetulnya permohonan ini berkaitan dengan tentang apa kaitannya. Apakah memang ada tagihan nilai di situ atau seperti apa? Kami mohon penjelasan karena memang kami juga agak kebingungan untuk menjawab soal itu. Mohon juga nanti konfirmasi. Yang ketiga, kami sih sebagai pihak dari debitur sangat siap untuk menghadapi proses kepilitan ini. Konteksnya adalah berkaitan dengan apa istilahnya koordinasi dan segala macam yang tadi yang mulai katakan.
Tapi intinya mungkin hal itu yang kami akan lakukan, mungkin untuk sementara gitu. Mungkin itu yang udah untuk poin pertama. Mungkin dari pihak debit itu ada yang mau Selamat pagi, terima kasih Pak Hakim Pengawas dan terima kasih penuntut umum yang mewakilin ya, pemohon yang mewakili ini dua kreditur ya. Yang satu ingin saya tanyakan, kreditur ini perusahaan saya punya hutang ya, itu penting saya tanya, atau ini memang berkaitan karena mereka sebagai pemilik unit ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, dan yang hadir di sini juga saya mau tahu apa benar ada kreditur yang di mana perusahaan saya berhutang ya, atau mereka hanya pemilik unit ya. Tentu ini sangat penting saya rasa, karena setahu saya pilot itu karena saya nggak bisa bayar hutang atau kewajiban hutang yang sudah jatuh tempo ya. Mudah-mudahan pilot ini bukan digunakan untuk hal-hal yang untuk menguasai aset dengan cara-cara kotor ya. Ya, saya yakin hukum kita masih sangat baik di negeri ini ya. Karena itu seperti saya bilang, saya berharap nanti dari pemohon untuk menyampaikan ya, kan mewakili katanya dua ya, syarat minimum ya untuk mempilotkan orang ya. Ya, sekali lagi seperti saya bilang, konsekuensinya tadi Pak Hakim Pengawas juga sudah sampaikan, itu konsekuensinya banyak kalau sudah pilot gitu loh. Ya, belakang-belakang ini banyak sekali kepilotan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat-sangat merugikan negeri ini. Ya, investasi akan babak belur kalau orang nggak ada utang tentunya pilot. Ya, itu ingin saya sampaikan jelas-jelas ya. Dan di sini hadirin semua juga terus terang mungkin banyak dari klien kami. Saya ingin menyampaikan bahwa nggak usah khawatir ya, hak kalian pasti artinya dijaga penuh oleh hukum di negeri ini ya. Kalian yang sudah melunasi nggak mungkin hilang. Karena kemarin ini terus terang dari kurator sudah datang menakut-nakutin ya, nanti yang nggak daftar akan hilang katanya gitu ya, ke haknya ya. Dan saya sangat keberatan ya. Dan terus terang Pak Hakim Pengawas, kurator ini kan harusnya independen ya. Saya sangat keberatan dengan ketiga kurator ini. Hari pertama waktu putus mereka sudah datang ke tempat kami ya. Ya belum ada apa-apa dan ya saya masih menghargai sebenarnya ya kurator ini ya. Tapi seperti saya bilang, ya kalian harus tahu sebenarnya kurator itu kan independen, fair ya. Sekarang tolong ditanya, jangan berlindung di hukum. Oh pilot kami hanya ditugaskan. Saya keberatan, mungkin kalau bisa saya minta diganti kurator ini Pak. Ya, ini saya sampaikan di sini ya, karena menurut saya mereka tidak fair ya. Mereka di rapat di Zoom juga sudah ya, tidak, apabila tidak mendaftar nanti hilang. Lalu mereka juga going concern ya, going concern apa seperti saya bilang yang mereka ingin sampaikan. Mereka kan sebenarnya verifikasi aja. Utang perusahaan Harmas berapa? Krediturnya siapa aja? Utangnya berapa gitu. Ya itu aja sebenarnya. Tapi kok udah masuk begitu dalam, nakut-nakutin gitu loh. Maksudnya apa gitu. Jadi saya terus terang sekali lagi, Hakim Pengawas yang saya hormati ya, tadi juga sudah dibilang ini akan menjadi beban kalau ini menjadi masalah ya. Dan saya sangat kagum dengan pernyataan Bapak, karena itu tadi saya langsung tepuk tangan Pak. Bukan saya bikin-bikin itu Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya sangat emosional karena saya berasa perusahaan saya nggak punya kewajiban yang tidak kami penuhin. Ya. Dan ini katanya pilotnya alasannya karena waktu itu saya ngikut hukum. Perdamaian ini kan jalannya. Ya, saya ikutin perdamaian. Semua kewajiban ya kami penuhin semua. Tahu-taunya katanya perdamaian ini dituntut, dibatalkan. Saya juga nggak tahu prosesnya. Kenapa bisa sampai dikabulkan ya? Tapi tadi sudah disampaikan bahwa memang ya di mana-mana juga pasti ada hakim yang mungkin nggak jelas atau nggak ngerti atau apa, saya nggak ngerti. Tapi saya masih percaya hakim nanti di Mahkamah Agung akan berbuat yang terbaik ya. Karena hal ini akan sangat merugikan negeri kita, ya, negeri yang sangat kita cintai. Kalau mau cari sesuatu yang benar diperiksa dulu. Kalau ada utang silakan dipilotkan. Tapi kalau nggak ada utang, ya tolong jangan dibuat-buat gitu. Itu mungkin dari saya Pak Hakim Pengawas ya. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari debitur?
pemahaman yang mulia Bapak Hakim Pengawas dalam hal ini terhadap pemohon ini mohon untuk surat kuasanya kehadirannya. Terima kasih. Baik ya. Jadi begini ya Bapak dari debitur, sedikit saya sampaikan bahwa kami ditunjuk sebagai hakim pengawas, kemudian juga beliau-beliau ini sebagai tim kurator, ini menjalankan perintah putusan. Ya, kami tidak akan terjerumus atau tidak akan masuk isi putusan, maksudnya bagaimana pertimbangannya dan sebagainya. Yang jelas outputnya dari putusan itu, kemudian kami ditunjuk sebagai hakim pengawas, dan juga ini bapak-bapak ini juga sebagai tim kurator. Nah, kaitannya dengan materi putusan, itu karena itu bukan kewenangan kami, itu ada koreksi melalui upaya hukum kasasi. Ya. Jadi untuk sementara ini kami taati dulu isi putusan dari putusan nomor 02 ini. Ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi di awal, oleh karena putusan ini ada upaya hukum, sementara mengajukan upaya hukum dari pihak debitur, oleh karenanya kami tadi saya batasi, saya bersikap hati-hati, kemudian membatasi diri, supaya nanti proses ini kami harapkan berhenti sementara waktu, sambil nunggu proses upaya hukum tadi, kasasi tadi. Nah, tadi kami menyampaikan nanti setelah adanya verifikasi. Setelah itu kami mengambil sikap tadi untuk menyampaikan kepada kurator supaya tidak melakukan tindakan hukum berkaitan dengan aset. Kita berhenti sejenak lah, sabar, ya. Bagaimana juga sabar itu disayang oleh Allah, gitu ya. Nah itu ya. Innallaha ma'as sabirin, itu katanya. Baik ya, orang sabar kasih Allah. Ya, itulah ya. Karena kita sabar sejenak, kemudian setelah ada kepastian hukum, baru kita bergerak lagi. Jadi supaya upaya kita itu tidak mubazir. Ya, barang itu kalau mubazir kan ya tidak baik, kan gitu. Makanan, ngambilnya banyak-banyak, ternyata cuma dimakan sedikit, kemudian sisanya dibuang. Itu namanya mubazir juga. Nah, ya gitu, untuk menjaga seperti itu supaya tidak mubazir dan juga tidak menimbulkan masalah baru, yang terpenting itu, makanya supaya kita sabar dulu sambil menunggu adanya kepastian hukum dari upaya hukum kasasi tadi. Nah, selanjutnya saya juga ingin tahu sebagaimana disampaikan dari kuasa debitur tadi, untuk yang hadir kuasa dari pemohon dengan Bapak siapa? Siapa Pak? Itu atau yang sana mungkin ya? Nggak bisa nyala. Selamat pagi yang kami hormati hakim pengawas. Selamat pagi juga para tim kuator. Yang kami hormati debitur dan juga kreditur. Sedangkan kami kuasa dari pemohon. Kebetulan saya Raja Soso Harun Wibisono Nababan. Kalau dalam kuasa nomor 4. Ya, terhadap tadi permintaan, saya kebetulan hari ini tidak bawa hard copy-nya surat kuasa.
Dan kami tambahkan juga dalam surat kuasa awal kami juga kami telah diberikan kuasa dan boleh dicek untuk menghadiri rapat-rapat kreditur. Jadi saya pikir tidak perlu kuasa khusus tersendiri untuk menghadiri rapat kreditur ini. Sekaligus menjawab majelis. Mohon izin yang mulia. Kebiasaan dalam rapat verifikasi tagihan itu walaupun ada kuasa pada saat permohonan kepelitan, itu tetap ada kuasa baru. Konteksnya khusus untuk verifikasi tagihan dan sebagainya. Kami mohon untuk konfirmasi itu, karena sampai detik ini prinsipal pemohon juga tidak hadir. Nah, kami perlu cross-check itu kaitannya dengan apakah beliau ini masih ditunjuk sebagai kuasa atau seperti apa. Nah, kami perlu penjelasan di situ supaya kita punya legal standing. Apapun keputusannya nanti kan kita hormati bersama. Mohon izin yang mulia itu. Oke. Mohon izin juga yang mulia. Ya memang dalam praktiknya ada yang meminta kuasa untuk khusus untuk menghadiri rapat kreditur, ada juga yang tidak. Namun itu kita lihat kembali ke dalam surat kuasa yang sebelumnya. Kami pun berulang kali menghadiri rapat kreditur, pernah juga dengan kuasa baru, artinya kuasa tersendiri dengan kuasa pemohon atau termohon, pernah juga sekat memakai kuasa yang lama ketika kami memakai kuasa sebagai permohon atau termohon. Namun kami tetap pada pendirian kami bahwa jelas dalam surat kuasa kami diberikan kuasa untuk menghadiri rapat kreditur. Jadi pertanyaan dari kreditur apa? Oh, rapat kreditur berikutnya kami bawakan yang mulia. Yang mulia, mohon izin. Kami sih tetap meminta ada kuasa baru. Soal keputusan itu diserahkan pada yang mulia Hakim Pengawas. Karena supaya untuk memperjelas posisi. Ya. Mohon maaf yang mulia. Ya, sekaligus saja menjawab supaya nggak bolak-balik yang mulia. Kalau tadi ditanyakan oleh termohon tadi, apa alasan kami mengajukan pembatalan perdamaian, sebenarnya sudah kami sampaikan semua pada saat kami mengajukan gugatan pembatalan, permohonan pembatalan. Jadi saya pikir kalau kita bahas lagi hal tersebut di sini, kita berjalan mundur yang mulia. Itu satu. Kedua, saya tadi menulis beberapa catatan. Apakah ini cara untuk menguasai lahan orang lain dengan cara yang benar? Saya jawab tidak. Saya nggak kenal sama termohon. Saya tidak kenal dengan Harmas Jala Veva. Saya tidak pernah include atau masuk ke dalam Harmas Jala Veva. Tapi kalau ditanya alasannya, saya pikir sudah pernah kami bahas dalam permohonan kami. Apakah Harmas punya hutang atau tidak yang berupa uang? Ya, itu saya jawab, menurut kami hutang itu tidak berupa uang saja, Pak. Hutang itu bisa berbentuk apa saja dan tidak hanya berbentuk uang. Untuk lebih lanjutnya, saya pikir kami tidak akan menjelaskan lebih lanjut, karena kami sudah menjelaskannya itu semua dalam permohonan kami. Terima kasih.
Baik ya. Mohon maaf dari kuasa pemohon ya. Jadi karena kami ini istilahnya hakim pengawas yang baru, jadi saya juga ada baiknya misalkan dari pemohon ini menyampaikan intinya apa alasan pembatalan, oleh karena apa, katakanlah pembatalannya karena dinilai dari debitur ini bukan prestasi. Terus yang apa yang dimau atau yang dituntut dengan permohonan pembatalan itu. Karena di samping kami juga ingin tahu juga, ingin mendengar juga, mungkin dari para kreditur yang hadir hari ini, kreditur yang lain yang hadir hari ini juga ingin mendengarkan juga atau ingin tahu juga, biar tahu duduk permasalahannya. Dulu ada homologasi, ada kesepakatan. Saya sendiri juga belum begitu paham mengenai apa-apa yang dihomologasi itu, yang perdamaiannya itu bentuknya kayak apa, yang katakanlah kemudian dinyatakan bahan prestasi itu kayak apa, kemudian dimintakan pembatalan ini, kemudian apa yang menjadi tuntutannya. Ya sekedar sekilas info aja barangkali seperti itu, biar kami sebagai hakim pengawas dan juga Bapak Ibu, para kreditor yang lainnya juga bisa mendengar secara langsung. Karena saya yakin dari Bapak Ibu ini yang hadir ini belum tahu apa yang melatar belakangi sehingga para pemohon ini mengajukan permohonan pembatalan. Saya kira ada baiknya untuk dijelaskan secara singkat saja lah, biar kami juga punya pemahaman dan juga Bapak Ibu juga yang lain yang hadir hari ini juga bisa tahu. Ya, silakan Pak. Kami dari debitur juga ingin mengetahui terhadap pemohon 2, apakah pemohon 2 itu terdaftar dalam perjanjian perdamaian, karena permohonan ini adalah berawal dari pembatalan perjanjian perdamaian. Jadi ingin mengetahui bahwa pemohon 2 apakah termasuk dalam kategori yang terdaftar dalam perjanjian. Baik, saya paham ya. Jadi kalau yang kaitannya dengan itu, kalau cuma sebatas si A atau pemohon 2 ini masuk dalam homologasi itu atau tidak, atau di luar itu, saya kira untuk menjawab masuk atau tidak, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai masuk, kenapa ini kok kemudian begini dan seterusnya, kami tidak akan beritahu, tidak akan kami izinkan untuk itu, ya, karena itu sudah menyangkut putusan, ya. Tapi sebatas masuk apa enggak gitu aja, enggak atau masuk itu saja ya, silahkan. Ya, terima kasih hakim pengawas. Menurut catatan kami, baik itu pemohon 1 maupun pemohon 2 itu mempunyai legal standing untuk mengajukan masuk. Menurut pengakuan dari yang bersangkutan, dirinya masuk. Ya. Dan itu sudah dibuktikan dalam persidangan. Nah, makanya itu kami nggak mengizinkan untuk panjang lebar mengenai itu. Cuman apa masuk apa tidak gitu aja. Nah, kalau kaitannya dengan legal standing dan sebagainya itu sudah bukan kewenangan di rapat ini atau hakim pengawas karena itu sudah diputuskan ya. Kalau menurut pengakuan dari pemohon 1, 2 katanya tidak masuk ya. Ya itu aja ya. Pak Hakim Pengawas yang saya hormatin ya, tadi disampaikan menurut ya masuk. Jadi artinya bukan jelas itu Pak. Ya, tapi menurut kami karena ada 2, kami kan juga tahu semua daftarnya Pak. 1 masuk, 1 tidak. Ya saya sampaikan aja gitu loh. Ya, jadi karena Bapak bilang menurut ya, saya sampaikan jelas bukan menurut siapa
dalam perjanjian homologasi itu yang satu ada, yang satu nggak ada. Ya, Baik, itu saya sampaikan ya. ya supaya Bapak tahu, kalau enggak nanti Bapak bisa ngecek lagi gitu. Ya, baik. Ya, terima Jadi kasih. jadi ini nggak perlu diperpanjang. Untuk kepastiannya silahkan dicek di daftarnya di homologasi ya. Kalau memang ada di situ berarti masuk. Itu aja ya. Artinya kita sebenarnya sudah bisa menjawab sendiri sebenarnya ya. Ya gitu. Intinya yang jadi dasar kita adalah di putusan homologasi itu ya. Saya kira itu. Kemudian yang lain mungkin untuk kaitannya dengan menyampaikan apa sih alasannya, kemudian kami pemohon ini mengajukan pembatalan tadi, terus apa yang menjadi tuntutannya, biar dari para bapak-bapak ibu ini yang hadir bisa memahami juga. Silakan. Ya, terima kasih Hakim Pengawas. Ya, kalau tadi ditanya apa yang menjadi dasar kenapa pemohon mengajukan pembatalan homologasi, karena menurut kami termohon dalam hal ini telah lalai untuk menyerah terimakan unit yang hal tersebut adalah merupakan satu kewajiban yang tercatat dalam homologasi yang telah disepakati. Ketika itu tidak terjadi, ketika itu tidak berjalan, maka berdasarkan hukum kami berhak untuk mengajukan pembatalan homologasi dikarenakan memang tidak terlaksananya homologasi tersebut. Oh jelas, kalau misalnya tuntutan udah jelas menurut undang-undang ketika terjadi pembatalan homologasi, maka jelas termohon harus filing. Oh itu nanti kami bicarakan lebih lanjut Yang Mulia. Kami bicarakan lebih lanjut dengan ya, kami paham bahwa banyak cara, apakah kembali uang, apakah masih banyak cara. Nah itu nanti kita belum sampai ke sana, ini masih rapat kreditur pertama Yang Mulia. Baik, ya saya kira karena ini belum sampai pembahasan ke itu, karena sebenarnya gini ya, kalau di dalam proses ini nggak ada lagi untuk proposal perdamaian, sudah nggak ada gitu. Ya, atau kita lanjutkan dulu, jangan nanti aja ya, biar urut gitu ya. Tadi sudah kita beri kesempatan dari debitur, kemudian dari kreditur. Nah, selanjutnya dari para kreditur yang hadir, silahkan mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan Bapak yang depan putih dengan menyebut nama Pak ya, namanya dari mana dan sebagainya. Saya Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Karmehan Sabarudin. Saya adalah sebagai wakil dari 9 kreditur yang telah mendaftarkan, yang akan mendaftarkan ini. Yang saya mau tanyakan, tadi Saudara Hakim Pengawas menyatakan sebelum ada putusan daripada kasasi, maka kurator tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap aset daripada si para pengaju kasasi. Yang saya tanyakan, apakah kalau si kurator tadi tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap aset, apakah si pengaju kasasi masih bisa juga melakukan tindakan hukum terhadap aset tadi? Misalnya menjualnya, segala macam. Kemudian, yang satu lagi, saya kurang jelas tindakan yang Hakim Pengawas tadi katakan, tidak boleh melakukan tindakan hukum. Apakah itu berhenti saja, termasuk bahwa dia tidak boleh meminta data-data dari
daripada debitur, karena saya agak khawatir sedikit. Kami sebagai sebagai konsumen, selama ini kami tidak pernah mendapat laporan keuangan apapun dari mereka. Dan dalam undang-undang dinyatakan bahwa mereka wajib untuk melaporkan keuangan, yang baru-baru ini bilangnya setiap 6 bulan. Nah, yang kami nggak pasti itu adalah, kalau andaikan kami tahu laporan keuangan itu, maka kami akan tahu apakah sebetulnya si PT Harmas Pilot ini. Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelum beliau ini terlalu jauh, saya minta surat kuasanya. Jadi supaya dia tidak serta-merta, supaya kita clear di sini. Terima kasih. Ada. Ya, silakan Pak. Nama saya Karmian Sabarudin. Ada beberapa orang ini silakan. Jadi nanti untuk surat kuasa kan biasa didaftarkan di BNPB Pak ya. Tapi kan itu nanti tujuannya adalah untuk Saya kasih kartu kopi. Dan Bapak ini bukan mewakili kreditur Pak, tapi konsumen ya, klien ya. Kalau bilang klien, apa utang ada utang? Kemudian mereka tuh kreditor. Kreditur bagaimana kreditur? Mereka sudah Konkuren. ya, tapi mereka sudah tinggal di apartemen itu atau Ada yang sudah ada. nah, kalau sudah tinggal kan mereka sudah mendapatkan hak mereka ya. Pak, yang menentukan itu kreditur konkuren atau bukan Bapak, tapi nanti Pak Hakim, dan itu perlu proses verifikasi. ya sudahlah, tadi kan kita ini aja, sudah jangan diperpanjang lagi ini. Untuk sementara surat kuasanya seperti itu ya. Nanti untuk legalitasnya lagi silakan didaftarkan. Dan itu nanti untuk Ini akan saya berikan hasilnya nanti ke Surakarta. Jadi menyambung pertanyaan saya tadi, apakah kurator nanti berhak untuk meminta data-data berkenaan dengan uang-uang yang telah kami setor kepada Harmas melalui pengelolanya dan dibuatkan pertanggungjawaban daripada pemakaian uang itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setahu saya homologasi itu tidak perlu diajukan oleh pembatalan homologasi itu tidak perlu diajukan oleh 2 orang, 1 orang saja sudah cukup. Makanya itu kenapa mesti dipermasalahkan? Apakah ya pemohon kedua itu? saya kira sudah cukup Pak itu tadi. Oke. Sudah kita jelaskan tadi ya. Karena itu sudah dinilai oleh majelis ya. Terima kasih. Biar nggak lupa, langsung saya jawab dulu aja ini. Nanti kita batasi Pak ya, ini nanti forum ini kita batasi. Mungkin nanti sampai jam 12 ya. Karena ini kan baru rapat pertama, belum sampai ke materi-materi. Ya, tadi kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi, kaitan dengan tindakan hukum tadi, mohon maaf Pak ya. Jadi tadi kan saya menjelaskan, kalau untuk proses awal seperti ini, kaitannya dengan administrasi lah, katakanlah itu ya. Nanti kan ini ada pendaftaran tagihan, kemudian
sampai verifikasi lah gitu. Nah, kaitannya dengan tindakan hukum yang kami maksudkan itu bukan yang itu, tapi setelahnya itu ya, misalkan kemudian debitur dinyatakan insolvensi, kemudian kurator akan menjual dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan untuk di-pending dulu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi sebaliknya. Itu aja. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan tagihan-tagihan dan sebagainya nanti silahkan Bapak kan mengajukan ke kurator. Dan nanti juga dari debitur juga akan mencocokkan juga nanti. Kurator akan mencocokkan data yang di debitur dan juga tagihan-tagihan itu berapa besarnya dan berapa apa. Ya itulah nanti akan di situ anunya. Tapi kalau untuk data-data berkaitan dengan pendaftaran tagihan dan sebagainya itu saya kira nggak masalah gitu loh ya. Yang saya maksudkan tadi, yang saya suruh sabar tadi itu ya itu yang kaitannya. Kalau yang ini kan nggak akan mengganggu, nggak akan katakanlah kalaupun nanti ditolak, apa yang kita lakukan ini masih tetap memang harus dilalui. Kalaupun kemudian sebaliknya katakanlah ini kasasi dikabulkan, berarti ya data-data dan sebagainya itu akan kembali lagi nggak akan menyusahkan kita. Tapi kalau kemudian sudah menjual aset dan sebagainya, nah itu ternyata hasilnya upaya hukumnya terbalik, katakanlah dikabulkan, nah terus bagaimana? Ini sudah terlanjur dijual, sudah terlanjur nah dan sebagainya itu ya. Itu aja sebenarnya. Baik, saya kira karena aset masih dalam posisi belum dalam keadaan belum masih status belum dinyatakan insolvensi atau ya artinya belum apa ya? Tunggu dulu. Kalau dalam keadaan cita umum ya saya kira nggak masalah. Nggak bisa ya. Kalau sudah dalam keadaan cita umum. Tapi kalau belum, ini sudah pilot ya, sudah pilot. Oke. Ya. Baik ya. Jadi begitu dinyatakan pilot berarti dalam keadaan cita umum, artinya dari debitur sendiri yang berkaitan dengan kaitannya dengan PT yang bersangkutan, harta PT yang bersangkutan berarti ya dalam keadaan cita umum ya. Ya saya kira demikian. Dan itu harus dalam persetujuan atau pengetahuan kuratornya. Ya, saya kira demikian. Tunggu dulu. Akan. Terima kasih Yang Mulia. Saya kira soal mengenai pemberesan aset pelit masih jauh lah yang kita perlu bicarakan. Jadi saudara sebagai mewakili kreditur hanya fokus bagaimana saudara mengajukan terhadap tagihan itu. Nah tagihan itu kami juga perlu verifikasi apakah tagihan itu kami terima, apa tolak, atau seperti apa. Jadi itu yang perlu kamu konfirmasi. Jadi untuk hal itu terlalu dinilah kita mau bicara seperti itu. Saudara melampaui dari
wewenang kuasa yang saudara tanda tangani, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat terima kasih atas penjelasan dari hakim pengawas. Saya kira jelas bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka diminta untuk status quo. Karena memang ada juga kewajiban juga bagi kurator supaya juga aset itu jangan sampai turun. Itu kewajiban juga undang-undang. Perlu Bapak juga pahami juga. Nah, oleh karena itu memang hari ini sebetulnya lebih ke mungkin kami mengklarifikasi tadi berkaitan dengan tadi pemohon legal standingnya, kemudian Bapak-Bapak juga kami harapkan untuk tetap tenang karena memang debitur juga tetap posisi di sini, jadi Bapak mau tanya juga silakan. Itu mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Pak, mungkin saya mau menambahin. Mungkin saya pengen menegaskan sekali lagi fungsi kurator di sini. Jadi kurator itu menurut undang-undang harus independen di antara kepentingan debitur maupun kreditur. Jadi mohon untuk statement-statement yang menurut saya merugikan debitur, seperti kemarin di Zoom meeting ada going concern, dan itu mungkin meresahkan para penghuni, itu untuk rekan-rekan kurator, mohon itu ditahan, gitu, karena efeknya itu luar biasa, gitu. Sedangkan mungkin kita juga kurator semua dan memahami undang-undang, itu masih prosesnya sangat panjang. Jadi bapak-bapak, rekan-rekan itu menurut saya terlalu dini untuk mengatakan itu kepada para penghuni. Karena kan prosesnya panjang, masih verifikasi dan lain-lain. Jadi saya pikir itu mohon Bapak Hakim Pengawas nanti untuk menegur atau menegur kurator mungkin. Terima kasih. Oke, ini selamat pagi ya. Ini jadi kemana-mana nih kalau saya lihat. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan dan saya klarifikasi. Oke. Yang pertama, Bapak ini yang pakai baju abu-abu siapa ya? Siapa Pak? Pemilik. Bapak komisaris ya? Oke. Menurut Undang-Undang PT yang berhak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Presiden Direktur, bukan Bapak ya, tolong dipahami. Oke, udah Pak, tolong dipahami aja. Oke. Nah, kemudian kenapa kami datang pada tanggal 8? Karena kami menjalankan amanah undang-undang. Yang mana dikatakan bahwa sejak pukul 00, sejak putusan dibacakan, kita mundur nih, zero hour principle, saya yakin rekan-rekan kurator juga paham, kami sudah harus bertugas mengamankan aset pilot supaya tidak dialihkan oleh debitur. Oke. Dan walaupun proses ini masih kasasi, menurut undang-undang juga, kami tetap harus melaksanakan tugas kami. Dan semua perbuatan kurator mengikat, walaupun kasasinya nanti membatalkan putusan pilot. Oke. Saya rasa kita semua yang di sini, terlebih yang punya izin kurator paham, betul, ya kan? Jadi kalau diminta kami untuk menunda-nunda pekerjaan kami, tidak bisa. Kami itu menjalankan amanah undang-undang, kami juga bertanggung jawab secara pribadi untuk mengamankan aset pilot, melakukan pendaftaran, memfasilitasi verifikasi. Oke. Jadi kami hadir di tempat debitor, di budel pilot, itu memang tugas kami. Gitu loh. Mohon jangan dihalang-halangi. Kemarin kami sudah mengirimkan surat dan dijawab tanggal 24 baru akan ditemui dan akan dijanjikan akan diberikan dokumen-dokumen.
Kami minta nih di hadapan pengadilan biar dicatat di berita acara, tolong itu ditepati. Ya. Dokumen-dokumen perseroan yang telah diminta oleh kurator tolong diserahkan. Data-data kreditor yang dikenal tolong diserahkan. Oke. Kami ingin mensukseskan pendaftaran ini. Mengenai tadi legal standing segala macam, saya rasa itu sudah dibahas di putusan. Putusan pun sudah kami upload, kami unggah di WordPress kami. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada juga putusan homologasi nanti juga akan kami sediakan, itu adalah dokumen publik ya sifatnya. Di situ pun terdaftar beberapa kreditor dan saya ingat ada nama Bapak juga di situ mendaftarkan diri sebagai kreditor konkuren. Oke. Oke, jadi kami di sini ingin meluruskan beberapa hal, ya, jadi supaya nggak kemana-mana, supaya sesuai koridor undang-undang. Oke. Kami melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu adalah di mana kreditor adalah orang-orang yang merasa memiliki tagihan atau hak dari debitur pilot. Itu silahkan mendaftar. Oke. Yang memverifikasi itu bukan kurator, bukan hakim pengawas, bukan kreditur yang lain, tapi debitur. Jadi nanti tanggal 10 kami akan melakukan verifikasi di sini, di pengadilan niaga, di hadapan hakim pengawas. Oke. Tolong debitur menyiapkan data-datanya, bukunya, keuangannya, siapa saja yang memiliki hak terhadap PT Harmas Jalas Viva dalam pilot. Oke. Kami juga berencana untuk melakukan praverifikasi, apakah itu disanggupi oleh debitur. Praverifikasi ini adalah proses yang kami akan lakukan di luar pengadilan, di mana kami akan melakukan praverifikasi bersama-sama dengan debitor, supaya waktu tanggal 10 itu kita tinggal tanda tangan. Ini kan praktek yang lazim. Ya. Apakah debitor bersedia? Oke, jadi debitor tidak bersedia ya untuk mempermudah verifikasinya. Jadi kita verifikasinya tanggal 10 aja. Pak, bukan tidak bersedia. Saya bersedia kalau Bapak bisa verifikasi itu menyampaikan hari ini aja saya Bapak bersedia. bicara di sini harus punya kuasa, Pak. Oh, saya bukan kuasa, saya pemilik. Iya, Bapak nggak berhak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Oh. Saya lagi bicara dengan kuasa hukum PT Harmas Jalas Viva. Oh iya, saya berhak Pak di sini. Saya berhak Pak. Silakan Pak. Iya, Bapak mungkin nggak berhak karena saya lagi minta Bapak tuh harus independen, ya. Saya lagi minta Bapak independen, jadi sebentar, Pak, saya minta diganti. Ya. Saya berhak Pak. Ya, sebentar Pak ya. Ya. Jadi biar kita lanjutkan dulu yang lain. Ya. Jadi kami membuka pendaftaran dan sudah kami umumkan ya sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Cara pendaftarkannya ada 3 cara. Mengingat ada PSBB dan new normal. Cara pertama adalah mendaftarkan lewat email. Kami sudah menyediakan formulirnya. Cara kedua adalah mengirimkan hard copy ke kantor kurator, sekretariat kurator. Cara ketiga adalah hadir sendiri. Oke. Nah, sehubungan dengan formulir, itu kemarin ada pertanyaan, apakah formulirnya boleh membuat sendiri? Ya. Kami menggunakan formulir baku supaya mudah untuk memproses datanya, karena ini potensinya ada ratusan kreditor. Oke. Pak Kurator, yang saya hormati nih Pak Kurator ya. Saya tahu mengenai perusahaan saya, hutang saya kemana aja saya tahu. Ya jadi itu pasti. Iya Pak, ya, mohon maaf jadi, Pak ya. itu. Mohon maaf Pak ya. Majelis mohon agar biar cepat selesai, biar kita juga nggak melebar kemana-mana. Jadi dalam rapat kali ini sebenarnya kan masih awal ya, dan lebih ke teknis untuk bagaimana melakukan pendaftaran tagihan. Jadi kalau Bapak-Bapak juga pertanyaannya jangan sampai ke yang teknis yang sudah
jauh gitu ya. Tapi sebagaimana yang disampaikan dari kurator tadi, tim kurator, bagaimana teknis untuk menyampaikan tagihan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Sebenarnya masalah itu aja dulu. Ya, Terima kasih Pak Hakim Pengawas ya. Jadi saya sampaikan di sini kan kreditornya kan banyak. Semua kewajiban PT Harmas saya tanggung jawab. Kalau itu hutang, ya Pak ya. Kalau itu kita punya hutang, saya tanggung jawab pasti. PT kami tanggung jawab. PT kami tidak dalam keadaan pilot. Walaupun dibilang pilot. Karena apa kata-kata 3 majelis hakim itu menentukan nasib semua orang di Indonesia. Tidak ya. Kita percaya masih ada kasasi. Jadi tadi terima kasih Pak Hakim Pengawas sudah sampaikan. Kurator jangan bertindak seenak perut lu ya. Saya pakai bahasa begitu aja. Baik jelas, ya. Terima kasih. Saya kira enggak demikian juga ya. Ya kami sebagai hakim pengawas, saya akan berusaha bagaimana proses ini berjalan baik ya. Jadi kurator juga menjalankan tugasnya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya, bagaimana yang diamanatkan undang-undang. Demikian juga debitur, juga para kreditur juga. Ya, jadi biar ini lancar, selesai gitu, cepat selesai. Nah, kembali lagi ke para kreditur, dalam forum kali ini hanya sebatas ya masih awal, jangan terlalu mendalam berkaitan dengan tindakan yang jauh gitu ya. Ya, mungkin sebagai sampaikan tadi kurator, teknis untuk menyampaikan tagihan, kemudian kapan terakhirnya kan gitu. Silakan masih akan ditambahkan dulu sebentar, ada tambahan sebentar. Kami belum selesai ya ngasih penjelasannya, tolong. Ini penting sekali. Jadi cara mengajukan tagihan kami permudah dengan 3 cara. Cara pertama tadi adalah menyerahkan melalui email. Email juga sudah kami sampaikan di pengumuman koran. Formulirnya sudah dapat diunduh di WordPress. Itu sudah juga kami umumkan. Oke. Cara kedua adalah mencetak atau memprint formulir tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dikirimkan hard copy-nya. Tentunya formulir ditandatangani. Oke. Cara ketiga adalah hadir sendiri. Oke. Nah, kemarin ada pertanyaan apakah boleh menggunakan formulir sendiri. Ya. Kami menolak penggunaan formulir sendiri karena itu akan kontraproduktif, tidak mempermudah tugas kurator. Namun demikian, apabila ada yang memaksakan menggunakan formulir sendiri dengan ditambah pernyataan-pernyataan, akan tetap kami terima. Ya. Tapi bukan berarti kami menerima kontennya. Kita cuma memfasilitasi supaya verifikasinya lancar. Yang verifikasi nanti adalah debitur sendiri. Oke. Yang mana sudah Bapak Ibu dengar semua, debitur hanya ingin melakukan verifikasi saja tanpa pra-verifikasi tanggal, jadi verifikasi tanggal 10 saja, gitu ya. Jadi nggak mau Terima kasih. Mengingat mengenai jadwal pra-verifikasi yang disampaikan oleh kurator, dalam hal ini dari debitur mengingat dari kreditur atau konsumen itu kan banyak, nggak sedikit. Mohon untuk bertahap seandainya pra-verifikasi dilaksanakan di mana. Karena kami dari debitur kan harus mempersiapkan data-data. Jadi tempatnya di mana dan tolong berapa jumlah yang saat itu akan dilaksanakan. Kami paham. Satu itu. Yang keduanya, yang tadi mengenai proposal perdamaian yang kami ajukan dari debitur yang diajukan, ini kan mengacu pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan itu pasal 144 itu merujuk pada pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut yang dalam hal ini debitur pilot adalah debitur yang sudah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Sedangkan pasal 144 di sini disebutkan bahwa debitur pilot berhak untuk mengajukan perdamaian kepada semua kreditur. Mohon hal itu menjadi pertimbangan bagi Bapak Hakim Pengawas dalam hal ini maupun pengadilan untuk proposal perdamaian yang kami akan ajukan. Hal ini karena mempertimbangkan bahwa yang kewajiban dari debitur di sini adalah ada beberapa klasifikasi. Satu kepada konsumen unit apartemen dan juga mungkin ada vendor-vendor lain yang masih berjalan saat ini. Jadi mohon diberikan kesempatan untuk proposal perdamaian kami untuk dilaksanakan dalam hal ini. Terima kasih.
Oke, itu sepengetahuan saya, kalau perdamaian yang diajukan pada saat pilot itu untuk kepilotan yang tidak didahului oleh proses PKPU. Ya. Jadi kalau di pasal 292 undang-undang yang sama itu menyatakan dalam suatu putusan pernyataan pilot yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 285, 286 atau 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Ini jelas ya, 292. Oke. Jadi memang tidak ada proses perdamaian lagi karena sudah PKPU. Ya. Betul, itu going concern Bu nanti kalau kita mengajukan atau kalau kreditur mengajukan, bukan debitur. Pasal 179 sampai 184. Enggak Bu, going concern itu diajukan oleh kurator atau kreditor, kemudian di voting oleh kreditor, bukan debitor. Pak, kalau saya mampu bayar, kenapa saya harus pilot? Tolong Bapak jawab. Loh, kalau saya nggak ada utang, kenapa saya harus pilot? Ya, Bapak jangan bermain-main dengan hukum, Pak. Ya, kalau hukum nggak bisa ditegakkan, nggak bisa baik, kenapa saya harus turut hukum itu? Ya, Pak ya. Jadi tolong, Pak, Bapak pelajarin yang benar PT Harmas ini. Kalau kami punya kewajiban yang sudah jatuh tempo tidak bisa kami bayar, kami siap untuk pilot. Tapi kalau itu alasan 1-2 pembeli apartemen karena tidak ada SLF, ya atau serah terimanya belum terjadi, ya 136 Pak sudah jalan di apartemen Tower C. 400 penghuni Tower A dan Tower B sudah diam di sana bertahun-tahun Pak, nggak ada masalah. Ya tolong Bapak mengerti. Ya Pak ya, kalau pilot itu karena tidak bayar hutang. Ya itu. Kalau Bapak besok dibilang pilot, jangan bagaimana rasanya Pak? Ya itu aja Pak, tolonglah. Ya Bapak mengerti, apalagi Bapak orang terpelajar, kurator. Di sini, jangan bermain dengan hukum. Saya nggak main-main Pak, justru Bapak yang tolong baca lagi. Ya. Pak, gini. Halo. Hakim pengawas yang mulia, saya mau menambahkan, sebenarnya kan output dari kreditur itu adalah dibereskan kewajiban dari debitur. Misalkan nanti kita itu ada kreditur nilai uang, gitu, karena di dalam undang-undang jelas yang dinamakan hutang itu apa. Nah itu akan kami bereskan Mbak, karena kami ini mampu bayar. Kami adalah perusahaan yang mampu bayar. Buktinya di mana? Buktinya ada di dalam homologasi. Kalau saya mau berbicara mengenai dalam homologasi nanti terlalu melebar. Tetapi nilai angka di dalam homologasi sudah diselesaikan PT Harmas semuanya. Yang diminta adalah mengenai surat SLF yang bukan kewenangan dari PT Harmas. Koreksi jadi, Bu, mungkin yang kami minta bukan Ibu menyediakan surat SLF. Yang kami minta adalah Ibu menyerahkan unit. Dan kami tidak menerima penyerahan unit yang Ibu serahkan pada kami karena memang tidak ada SLF-nya. Nah. Bagaimana mungkin kami menempati apartemen yang tidak ada SLF-nya, sementara itu tindak pidana. Apakah Ibu berharap seluruh penghuni di apartemen tersebut melakukan tindak pidana karena menerima Ibu sementara tidak ada SLF-nya, Bu? Pak, Baik sebentar. ya. Saya tengahi Ini dulu saya ya. tidak mau melebar, tetapi perlu diketahui Pak, Iya. salah satu yang pemohon dari pembatalan ini, dia sudah mempunyai 1 unit di Tower A, oke? Dan di Tower A dia sangat memahami ini strata title Pak, jadi beda kalau bisa landed gitu kan. Sudah memahami dan sudah tahu berapa lama SLF ini muncul atau bisa diterima atau bisa diterbitkan setelah BAST. Nah, ini saya menggambarkan aja, tapi saya tidak mau melebar ini, Pak, gitu. Dan ini biasa terjadi karena ini bukan kewenangan dari debitur untuk mengeluarkan ini. Baik ya. Gitu. Terima kasih. Sudah kita tangkap poinnya. Ya. Mohon izin, Tunggu dulu ya. Jadi biar kita ini nggak melebar, karena bagaimana yang disampaikan tadi itu sudah masuk ke materi. Nanti apakah
itu barangkali sudah masuk di kasasi nanti itu. Apakah kemudian itu nanti apa yang dalil dari debitur itu nanti beralasan atau tidak, kemudian kasasinya dikabulkan, nah itu nanti itu sudah masuk dalam ranah kasasi. Barangkali begitu ya. Kaitannya dengan yang tadi itu masalah SLF, ya memang SLF itu adalah bukan dari pihak pengembang yang menerbitkan. Jadi melibatkan pihak lain. Oleh karenanya, ya pihak pengembang juga nggak bisa memastikan kapan ini terbit dan sebagainya, karena masih menggantungkan pada pihak lain. Karena bukan kewenangannya. Nah, masalah itu ada tidaknya serah terima, tidaknya itu serah terima karena nggak ada SLF dan sebagainya itu, apakah kemudian itu merupakan termasuk dalam bagian itu bisa dikatakan sebagai lalai atau tidak, saya kira itu sudah ranah kasasi nantinya. Nah, nanti pasti akan dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi di Mahkamah Agung sana. Jadi kami tidak akan masuk ke sana, nanti malah justru akan melebar ini, nah, gitu, sudah ke materi perkaranya. Jadi kami nggak akan ke sana, karena itu sekarang sudah masuk upaya hukum ya. Nah, dalam rapat kreditur ini saya sangat membatasi, apalagi ini sekarang sudah jam 12. Atau sekarang kita aja dulu, silahkan. Pak, yang mulia, mohon izin yang mulia. Ada lagi. Aduh. Ya biar kreditur masih kurator masih akan menyampaikan, belum selesai tadi, jangan dipotong dulu. Mohon izin, ya. Mas, satu kali aja. Sebentar. Ini ada, ya kalau kita baca undang-undang kepailitan, dalam proses PKPU dan kepailitan itu, memang ini permohonannya dimulai dari PKPU, tapi terjadi homologasi. Rentang waktunya kemudian sudah tidak pailit, tidak ada PKPU, artinya sudah dicabut PKPU. Lalu kemudian terjadi pengajuan pailit, sehingga rezimnya sekarang adalah rezim pailit. Nah, kalau mengacu pada undang-undang tadi, saya mau strike poinnya, di pasal 144 itu, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Satu. Nah, kenapa kita bicara konteks itu? Mohon izin mulia. Karena salah satu hal yang untuk menyelesaikan kepailitan diantaranya adalah putusan kasasi, kemudian pemberesan terhadap semua hutang. Nah, rencana perdamaian itu kan dalam rangka kalau seandainya ada hutang-hutang yang belum terbayar. Nah, itu dalam undang-undang juga ketika terjadi pemberesan maka kepailitan otomatis diangkat. Nah, itu juga undang-undang yang menyatakan itu. Jadi mohon juga proposal perdamaian yang kami ajukan untuk diterima dalam rangka supaya kalau filosofi kepailitan itu kan asasnya adalah keseimbangan dan keadilan. Itu kalau filosofinya undang-undang kepailitan yang kita baca. Terima kasih yang mulia. Saya tambahkan yang mulia. Sebenarnya apa sih tujuannya mempailitkan PT Harmas? Ya, tujuannya apa kalau kami sanggup bayar? Tujuannya apa? Harmas mau dipilotkan ya Pak, Bapak Kurator juga ya, yang bilang ngerti hukum. Tujuannya apa? Hukum ini kan untuk membuat suasana lebih baik, bukan membuat suasana lebih kacau. Ya, itu tujuannya hukum semua. Apalagi hukum di negeri kita yang kita cinta ini, negeri Indonesia. Jangan diputarbalikkan ya. Kalau pilot itu karena nggak bisa bayar. Kalau bisa bayar masa pilot? Tujuannya apa sih sebenarnya? Ada aroma busuk apa di belakang ini gitu loh. Ya, terima kasih. Gini, saya akan tolong jangan dipotong dulu ya Pak, Ibu. Ini adalah agendanya adalah kita harus mengumumkan mengenai teknis dan detail dari pendaftaran dan verifikasi. Oke. Jadi tadi saya lanjutkan lagi, ini tadi dapat konfirmasi dari debitur ya. Bu, kita bisa pra-verifikasi di kantor kurator mulai tanggal 6, kalau saya lihat itu hari Senin, sampai tanggal 9 Juli. Ya. Mengenai yang mana-mana saja ya dibawa aja semua datanya. Kan data
penghuni ada, Ibu pasti punya, pengembang pasti punya, ya kan? Sama kalau memang ada utang separatis atau ada utang kepada vendor, itu silahkan dibawa datanya. Jadi kita bisa praverifikasi. Sehingga waktu tanggal 10 nanti, verifikasinya tinggal sudah lancar. Gitu loh. Oke. Data, Ibu nggak punya listnya, soft copy, taruh di laptop, barangkali apa di USB? Nggak ada. Oke, jadi kita kan tutup pendaftaran sampai tanggal 3. Oke, nanti kami akan kasih salinannya siapa saja. Oke, jadi tanggal 6 bisa hadir untuk praverifikasi. Oke? Ya, tanggal 3. Tanggal 3 begitu ditutup, kita akan kasih salinannya. Mohon debitur siap tanggal 6 itu datang dengan data yang diperlukan untuk praverifikasi. Boleh ya? Oke. Nah, tanggal 24, Bu, boleh dicatat dan biar didengar semua di sini. Tanggal 24 kami dijanjikan akan diberikan data perseroan semuanya. Tolong dipenuhi ya. Itu kan surat dari rekan-rekan sendiri. Oke. Kami juga di sini mau bertugas, kami mau kerja baik. Mengenai masalah kepailitan yang sifatnya material itu silahkan dibahas di kasasi. Itu adalah hak pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum. Ya, di sini kita membicarakan pendaftaran dan verifikasi nantinya. Oke. Ini kalau mau tanya jawab belum puas. Dengan izin hakim pengawas, barangkali hakim pengawas ada sidang lain. Dengan izin hakim pengawas kami sih bersedia untuk menjawab tanya jawab dengan kreditur yang belum puas barangkali. Tapi kalau enggak juga apa-apa. Baik ya. Kalau memang tadi sebagaimana disampaikan kurator, kalau memang masih banyak pertanyaan dan mau dilanjutkan dengan tanpa kehadiran saya ya enggak apa-apa. Cuman yang berkaitan dengan teknis-teknis kaitan dengan pendaftaran, saya kira enggak apa-apa ya itu. Karena saya juga ini sudah jam 12 karena kami masih banyak persidangan juga. Jadi mungkin kami enggak bisa menghadiri secara penuh di sini. Artinya sebenarnya kalaupun kita ini sudah kita akhiri, kemudian mau dilanjutkan dari ya enggak apa-apa, atau kita belum diakhiri, kemudian dilanjutkan oleh tim kurator, ya enggak apa-apa. Kira-kira gimana? Minta persetujuan dari dulu. Apa coba silakan. Yang mulia Pak Hakim Pengawas, sebelum Bapak meninggalkan ruangan, kita minta disaksikan juga oleh Bapak. Kami selaku kami selaku pemilik unit ya di apartemen Aspen, mohon untuk ada kepastian formulir yang harus kami isi. Ya. Karena disebutkan oleh kurator formulir itu sudah baku, ya. Justru karena posisi kami sebagai pemilik unit, kami tidak ingin dimasukkan masuk ke dalam gudal pilot. Oleh karena itu kami mohon agar formulirnya dibedakan antara formulir untuk pemilik unit dengan kreditur konkuren yang lain. Demikian mohon keputusan dari Pak Hakim Pengawas untuk hal ini. Terima kasih. Oke, jadi pendaftaran ini
ada kaitannya dengan aset mau diapain. Oke. Pendaftaran ini adalah kesempatan bagi para kreditor di sini, ya baik pemilik unit, baik vendor atau bank, untuk mendaftarkan dirinya. Ya, masalah pengurusan aset dan pemberesan kekayaan Budel Pilot itu akan kami lakukan setelah verifikasi kreditor. Oke. Namun perlu dicatat, ya, perlu dicatat. Sebagaimana sudah kurator sampaikan di surat kami, ya, kurator mengakui adanya hak bagi para konsumen PPJB lunas. Ya, ini boleh dicatat. Ini di hadapan pengadilan, di hadapan hakim pengawas. Oke. Kami mengakui hak tersebut dan tidak akan kami lelang. Oke. Apakah itu bagian dari Budel Pilot? Iya. Jawabannya iya. Tapi Budel Pilot yang tidak dilelang. Oke. Jadi perlu dipahami. Apakah Anda kreditor konkuren? Jawabannya iya. Karena untuk jadi kreditor separatis atau kreditor preferen itu harus punya hak yang diistimewakan. Oke. Harus ada hak tanggungan, gadai, fidusia atau hipotek untuk separatis. Kalau preferen haruslah negara, pajak, atau pegawai yang belum dibayar. Oke, jadi saya masih belum selesai, Pak. Tunggu dulu, stop. Tunggu dulu, tunggu dulu, Bapak, diam. Bapak. Pak, diam dulu. Tenang, tenang. Yang mulia, mohon untuk Tenang. mulia. Tenang Bapak, ya, sabar dulu ya. Innallaha ma'asobirin, ya. Gitu loh ya. Jangan tegang-tegang. Saya memahami, saya mau menjelaskan pertanyaan Ibu tadi. Nah, supaya dibedakan formulir yang istilahnya dia nggak mau mengikuti ini, katakanlah seperti itu. Akan seperti itu, ya kan? Dia mau maksudnya supaya dibedakan antara yang memang menginginkan untuk katakanlah yang lain, tapi dari Ibu tadi minta supaya tetap di situ, kan gitu ya, mempertahankan unitnya, kan gitu. Nah, itu kaitannya tadi itu masih jauh nanti, tapi nggak apa-apa. Itu sudah jawab tadi. Kaitannya dengan lelang tadi itu nanti kalau sudah bagaimana nanti akhir dari proses ini. Kan masih ada upaya hukum tadi, kan saya kira seperti itu ya. Masih ada upaya hukum. Kalau kemudian nanti dibatalkan kasasinya ditolak, ya berarti ini jalan, kan gitu. Tapi kalau kasasinya dikabulkan berarti ya apa yang kita lakukan ini ya sudah berarti kan nggak ada pilot, kan begitu. Ya, jadi maksudnya yang disampaikan kurator nggak akan dilelang itu nanti, itu masih jauh gitu loh. Maksudnya dari kreditur tadi atau penghuni yang katakanlah itu bisa menerima unit itu, dia nggak mau kalau nanti akan dilelang, ya nggak apa-apa. Itu tadi nanti dari kurator yang akan menentukan tadi. Oh, karena ini mau bertahan, tetap mau memiliki unit itu, ya sudah nggak termasuk yang dilakukan lelangan nantinya. Ya seperti itu sebenarnya, bukan terus akan dilelang, bukan ya. Ya seperti itu ya tadi ya. Ya silakan. Ya, oke, saya klarifikasi lagi ya. Pendaftaran itu adalah metode atau prosedur yang disediakan oleh undang-undang bagi Bapak Ibu untuk mengklaim haknya, bahwa punya hak tagih. Hak tagih itu bukan selalu berupa uang, ya. Jadi pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah uang atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu terikat PPJB mempertanyakan apakah saya kreditur atau bukan? Jawabannya iya. Bapak Ibu punya hak untuk diberikan yang dijanjikan di dalam PPJB. Dan itu dinilai dengan uang. Oke. Itu bisa diisi formulirnya. Nah, kembali lagi ke formulir. Kami menyediakan format baku. Kenapa? Supaya seragam, supaya datanya seragam. Processing datanya juga seragam. Oke. Namun ada pertanyaan, boleh nggak sih masukin pernyataan-pernyataan? Oke, ya. Silahkan deh. Tapi itu nggak pengaruh
dengan proses pendaftaran. Pernyataan sikap forumnya di rapat kreditor, bukan di formulir. Silahkan dicek, di cross check dengan kuasa hukumnya. Oke. Jadi bukannya mempersulit, ya. Ini ada prosedur yang sifatnya administratif. Oke, simple, administratif. Daftar, diverifikasi nanti sama kreditor, sama debitor, barulah Bapak Ibu sekalian terdaftar dalam daftar kreditor. Oke. Nah, saya paham ada ketakutan, ada keresahan mengenai nasib terhadap apartemen yang sudah dibayar lunas, sudah ditempati. Oke. Kami di sini bukannya ingin mendahului, namun untuk menjawab keresahan itu dan supaya tidak kemana-mana isunya, kurator menyatakan sikap bahwa unit apartemen yang sudah dibayar dengan PPJB lunas tidak kami masukkan dalam budel pilot yang dilelang. Oke. Ini saya nyatakan di hadapan hakim pengawas di pengadilan, dimasukkan di berita acara. Dan kami juga sudah menyatakan itu secara tertulis. Oke. Sekali lagi, bukan mendahului. Ya, ini kan belum, kreditor itu belum terverifikasi loh. Oke. Tapi rencananya kami akan mengajukan going concern sesuai ketentuan pasal 179 sampai 184 Undang-Undang Kepailitan. Oke. Tujuannya di situ apa? Kami ingin meneruskan nanti Bapak Ibu sekalian supaya bisa AJB. Itulah dasar hukum kami nantinya apabila disetujui ya untuk melakukan AJB ya. Jadi saya tegaskan itulah. Jadi nggak ada nggak ada itikat buruk untuk tidak mengakui hak-hak Bapak Ibu sekalian. Justru kalau nggak daftar kami nggak bisa akui. Kenapa? Karena kami nggak punya dasar. Dasar hukum untuk mengakui, oh si Bapak ini punya utang, punya piutang, punya unit. Kalau nggak daftar, ya nggak bisa diakui, ya kan? Kurator tahu dari mana kalau itu tidak daftar dan tidak diverifikasi. Ini logika yang sangat sederhana. Tidak ada tujuan untuk jangan daftar nanti dijebak lah, quote unquote. Enggak. Daftar justru Bapak Ibu supaya ada pengakuan terhadap haknya dan pendaftaran yang sudah diverifikasi dimasukkan ke dalam daftar kreditor di hadapan hakim pengawas ya. Jadi ada secara administratif ini juga dicatatkan. Bukan cuma sama kurator. Oke, mohon dimengerti gitu loh. Pendaftaran dan verifikasi adalah proses administratif yang merupakan jalan atau pintu atau prosedur bagi kreditur untuk diakui haknya. Oke. Oke, mengenai terbatas pada pendaftaran ya, pendaftaran aja nih. Kalau mau nanya terbatas pada pendaftaran. Oke, silakan. Saya ingin menanyakan terkait formulir yang ada ya. Saya kuasa mewakili 4 pemilik unit. Menanyakan terkait tagihan di dalam formulir tagihan itu adalah ada tagihan pokok, denda dan bunga ya. Terkait tagihan terkait biaya furniture dan renovasi itu bagaimana? Terima kasih. Saya jawab dulu ya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang saya tangkap tadi ada mungkin nggak begitu jelas ya, tapi yang saya tangkap adalah pertanyaannya cara pengisian formulir mengenai angkanya. Oke, jadi biasanya ya ini kita mengacu pada PPJB. Jadi PPJB itu adalah harga waktu beli berapa, uang yang sudah disetorkan berapa. Jangan masukkan PPN karena PPN itu sudah disetorkan ke negara. Oke. Nah, mengenai bunga silahkan dihitung sendiri ya. Kalau saya nggak salah yang dari PPJB yang sudah saya lihat ada yang bunganya maksimal 6%, ada yang bunganya maksimal 3%. Oke. Silahkan dihitung sendiri dan kalau memang sudah pernah menerima denda keterlambatan ya silahkan dikurangi gitu loh, jangan ditambah-tambahin. Oke. Biaya renovasi itu tidak diperjanjikan. Jadi saran ya, bukan keharusan. Saran saya jangan dimasukkan. Oke.
Karena yang memverifikasi itu nanti bukan kurator, tapi debitur. Oke. Jadi sebisa mungkin kita lurus lihat di PPJB gitu loh. Jangan melihat wah harganya sekarang udah naik nih. Nggak bisa begitu. Kita lihat di PPJB harganya berapa di situ. Ini kan toh ya, cuma angka untuk supaya diakui statusnya sebagai kreditor. Oke. Angka itu berpengaruh kalau seandainya asetnya dijual terus kami kembalikan. Tapi kan bukan itu yang kami akan lakukan rencananya ya. Oke, Bapak ini silakan. Oh Ibu, sorry, Ibu dulu ya. Habis itu baru Bapak. Akan diberikan pada saya. Baik, terima kasih. Saya kebetulan mempunyai aset baik apartemen maupun kafling. Saya sangat gembira dan bersyukur apabila tadi saya mendengar ada dua, kalau saya tangkap dua janji begitu, baik dari pihak kurator yang akan mengawal hingga AJB, maupun tadi lepas dari apakah Bapak Preskom pas atau tepat menyampaikan pendapatnya di forum ini kok tidak lewat lawyernya gitu ya, tapi dari esensi yang disampaikan beliau saya berterima kasih karena merupakan refleksi dari kerjasama PT Harmas, artinya as God as our witness, dari PT Harmas juga mau koordinasi data dan mengakui kepemilikan kita semua, itu sangat kami hargai Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, jika nanti ini dilanjutkan setelah verifikasi, kita anggap verifikasi ini lancar ya, karena kita semua adalah kreditor yang beritikat baik, kalau boleh saya sebut demikian. Mayoritas dari kita tidak minta uang kembali, tapi minta keabsahan. Dan kalau itu nanti diupayakan, pertanyaan saya begini, saya sudah lunas, saya sudah PPJB, tapi kemarin belum sempat serah terima kafling. Nah, karena terbentur COVID dan lain-lain, memang dikasih taunya 2018 PPJB, 2019 pecah sertifikat dan sudah ada PBB-nya, saya terima SPPT-nya, dan 2020 kami sudah bisa bikin IMB untuk kemudian nanti AJB kalau sudah ada IMB-nya. Pertanyaannya setelah terhalang COVID kami tidak tahu lagi mau serah terima kafling kemana, karena kata security udah tutup kan, PT kantornya sudah tutup, lalu kami mendapat berita diambil alih oleh kurator. Pertanyaannya adalah, kalau tadi ada yang kami dengar dari Bapak Hakim, ada tidak usah buru-buru, tadi setelah verifikasi tanggal 10 kan udah selesai nih, kita asumsikan beres semua, sepakat, tidak ada yang mengganjal, lalu mau ke AJB, kami ini gimana mau AJB, karena mau IMB lah, batas-batas tanahnya saya belum terima, saya dibantu siapa ini, gitu. Kemana saya harus meminta bantuan, dan berapa lama kalau misalnya tunggu urusan selesai, nanti kami awam ya Pak, ini prosesnya berapa lama sih, gantung-gantung ini gitu, karena kami juga pengen cepat bangun, pengen cepat nempatin supaya nggak ngontrak lagi, as simple as that. Jadi mohon kami diberi penjelasan setelah verifikasi apa yang akan terjadi, kemana kami mohon bantuan ini. Ya baik, terima kasih. Ya karena tadi saya tangkap dalam status kepailitan yang sudah diputus dan berlaku serta-merta, maka kalau saya tidak salah menangkap, urusan akan jatuh ke tangan kurator ya Pak. Kami gimana Pak? Karena saya kan di antara sekian ratus atau mungkin berapa orang, jangan-jangan Bu, ntar Bu tunggu, entar waduh piye gitu. Maaf Bapak. Pak Hakim Pengawas, mungkin saya tambahkan sedikit kepada Pak Kurator juga, menyangkut pertanyaan beliau ini.
Kalau andai kata misalnya mereka diminta pendaftaran atau verifikasi, kita ngomong terjeleknya, atau yang Bapak bilang itu misalnya Harmas Pilot. Bagaimana menyangkut dengan perizinan? Nah, kemudian bagaimana mereka bisa AJB? Kalau misalnya PT Harmas itu tidak ada lagi. Apakah perizinan itu bisa dilanjutkan atas nama PT Harmas yang sudah pilot? Atau masih mulai dari awal? Nah, sedangkan dari awal itu kita proses ini sampai hari ini aja sudah 3,5 tahun, Pak. Satu langkah lagi baru selesai. Ya, terima kasih, Pak. Oke, jadi menanggapi pertanyaan Ibu, ya saya bersyukur Ibu bisa melihat bahwa undang-undang yang mengamanahkan kurator untuk sejak diputusnya di pilot itu kurator yang bertugas, yang punya amanah dan wewenang. Oke. Tadi dari Bapak Presiden Direktur juga menanyakan, kalian bisa nggak? Mudah-mudahan bisa, Bu. Oke. Nah, tadi ada pernyataan, apakah kalau PT Harmas ini sudah tidak ada? Nah, saya perlu luruskan, PT Harmas ini masih ada, ya, belum dibubarkan. Jadi menurut Undang-Undang PT itu masih ada, cuma statusnya dalam pilot. Oke, dalam pilot yang megang siapa? Kurator. Kita jadi caretaker. Nah, kami di sini tidak menggantikan posisi debitur ataupun bergerak untuk kepentingan kreditur. Kami di sini adalah tugasnya ya melakukan pemberesan, melakukan pengurusan, dan kami mewakili budel pilot, estate, kekayaan. Kami beresin, kami selesaikan kewajiban-kewajibannya, baik yang berupa uang maupun tidak berupa uang, ya yang dapat dinilai dengan uang ya pastinya. Kemudian pilot itu kami angkat. Kami angkat, itu terserah nanti. Bisa aja kita rehabilitasi, kita kembalikan PT Harmas balik lagi. Gitu loh. Nah, jadi kalau kewajibannya sudah selesai semua, kurator pun akan mengangkat pilot. Gitu loh. Bukan berarti kita akan menguasai terus-terusan, enggak. Kita begitu udah selesai, udah beres, kita angkat pilotnya, uang yang ada kita kembalikan ke debitur. Kita nggak makan, kita nggak ambil uangnya. Gitu loh. Jadi kita bayarkan semua kewajiban-kewajibannya, mudah-mudahan kita juga bisa kerjanya lancar, tentunya dengan kerjasama dari kreditor dan debitor, supaya proses ini bisa jalan. Gitu loh. Tapi again, kembali lagi ini proses yang nanti ya, karena kita hari ini ngomongin verifikasi dan pendaftaran. Kenapa saya nggak mau menjawab dulu? Karena di sini belum ada satupun Bapak Ibu yang terverifikasi sebagai kreditor. Belum ada satupun. Oke. Masih prosesnya pendaftaran. Administrasinya dulu, setelah beres, baru kita bolehlah ngomongin soal aset ataupun langkah-langkah apa yang kreditor inginkan dari kurator. Gitu loh. Untuk sekarang adalah administrasinya harus tertib dulu, kita verifikasi dulu. Kita belum tahu apakah ibu, mohon maaf, atau bapak benar nggak sih benar nggak sih kreditor gitu loh. Kita belum tahu karena belum verifikasi. Verifikasi nanti tanggal 10. Oke. Saya ulang lagi ya. Jadi pendaftaran paling lambat diterima tanggal 3 jam 17. Caranya ada 3, saya sudah katakan. Formulirnya kami menyediakan format isian untuk memudahkan proses pendaftaran ini. Tapi apabila masih ada yang mau menggunakan format sendiri, tetap kami terima. Ya. Tapi itu bukan forumnya untuk menyatakan sikap. Ini adalah proses administratif. Oke. Silakan menyatakan sikap di rapat kreditor. Oke. Mengenai verifikasi yang tanggal 10, untuk mempermudah dan memperlancar prosesnya, kami sudah sepakat dengan debitor untuk mengadakan pra-verifikasi tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juli bertempat di kantor kurator di Wijaya. Di Wijaya Pak sudah diumumkan. Oke. Nah, hal-hal informasi semua Bapak Ibu bisa lihat di WordPress, zaman sekarang udah canggih, kita juga bisa ketemu lagi di luar ini melalui Zoom, kemarin kami adakan atas permintaan kreditor, walaupun itu mendahului rapat kreditor pertama ya, tapi
Nggak apa-apa, supaya nggak resah, kami jawab, dan itu bisa direkam juga, supaya ada check and balance antara kerja kurator. Kami pun di sini diawasi oleh hakim pengawas. Kami pun di sini mengajukan laporan pertanggungjawaban secara berkala, gitu loh. Itu pun akan kami unggah nantinya. Jadi semua orang bisa ngecek kuratornya ngapain aja sih, gitu kan? Oke, saya rasa tadi Bapak ada yang mau nanya lagi? Sebentar. Atau begini dulu ya, atau begini aja Pak ya. Jadi kalau ini nanti nggak dibatasi, nggak akan selesai-selesai. Ya, jadi begini, bagi Bapak-Bapak Ibu yang masih akan menanyakan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kan sekarang eranya sudah gampang kan gitu ya. Nanti bisa langsung menyampaikan kepada kurator. Jadi baik itu mungkin lewat email atau apa sebagainya, tim kurator terbuka untuk itu. Jadi kalau ini nanti dibahas di sini terus, kita juga nggak akan selesai-selesai karena masih banyak yang akan bertanya. Jadi saya kira gitu aja. Jadi biar kami juga bisa melanjutkan pekerjaan yang lain karena ini juga sudah banyak menunggu persidangan. Ya, kasihan juga kami juga melayani banyak juga ya pihak. Saya kira demikian ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Baik itu setelah selesai ini atau nanti melalui WA atau email atau yang lainnya, silahkan. Langsung disampaikan pada pihak kurator. Saya kira demikian Pak ya, Bapak Ibu. Jadi rapat kali ini Alhamdulillah bisa berlangsung lancar. Mohon izin. Pernyataan kami mengajukan proposal perdamaian disampaikan untuk dikonfirmasi di muka majelis saja. Ini kami terima, cuma jawabannya kita akan mengacu ke 292 bahwa tidak diperkenankan lagi mengajukan proposal perdamaian. Ya. Baik ya, saya Gitu kira aja, sudah cukup Pak ya. Nanti ya kami juga ada pedoman juga ini di ini juga ya seperti itu. Memang anunya kalau memang berjalannya dari awal memang permohonan kepailitan ya mungkin seperti itu. Tapi karena ini sudah melalui pembatalan homologasi, jadi dulu kan sudah ada proposal yang sudah diajukan. Jadi saya kira demikian ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.